Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita. Adapun tema kita kali ini adalah tentang perubahan sosial budaya. Nah, nanti di materi ini anak ibu akan pahami apa itu perubahan sosial budaya, kemudian faktor apa yang mendukungnya, faktor apa yang menghambatnya, kemudian apa dampaknya bagi kehidupan kita, akan kita bahas secara lebih terperinci. Ibu harapkan anak ibu tetap semangat, karena dengan anak ibu bersemangat, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini akan mudah anak ibu pahami dan anak ibu mengerti. Baik anak ibu, adapun pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Jadi nanti anak ibu paham perubahan sosial budaya itu apa. Kemudian menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang mana sih bentuknya? Ya, apa saja bentuknya. Kemudian menyebutkan faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Jadi perubahan sosial budaya itu penting lah, ya. Nah, tapi ada faktor yang menghambatnya, walaupun ada faktor yang mendorongnya. Nah, kemudian anak ibu lihat di sini pengertian sosial budaya. Nah, sebelum kita baca pengertian sosial budaya itu pengertiannya, dapat anak ibu lihat gambar di sini. Yang sebelah kiri itu adalah gambar petani dengan menggunakan sapi atau menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Sedangkan yang di sebelahnya adalah petani yang sudah menggunakan mesin. Nah, ini namanya perubahan sosial budaya. Nah, yang tadi dia hanya menggunakan hewan untuk membantu pekerjaannya di sawah, dan itu tentu memerlukan waktu yang lama. Nah, sedangkan yang sebelahnya lagi itu menggunakan mesin. Nah, sekarang lebih canggih lagi alat-alat pertanian. Nah, itulah yang disebut dengan perubahan sosial budaya. Nah, untuk lebih lengkapnya, anak ibu bisa baca, perubahan sosial budaya adalah segala bentuk perubahan pada lembaga masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Jadi, lembaganya berubah, nak. Ya, berubah seperti sekolah. Kalau dulu sekolah di rumah-rumah orang, di teras-teras orang, bukunya nggak ada, gedungnya nggak ada. Apalagi sekolah zaman Belanda dulu ya nak ya. Nah, tapi sekarang tidak, sekolah kita sudah ada punya gedung. Coba kita lihat sekolah kita, ada gedungnya, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lain, ada bukunya dan lain sebagainya. Itu juga termasuk perubahan sosial. Baik anakku, sekarang kita akan memasuki bentuk perubahan sosial budaya. Bentuknya itu nak bisa dilihat dari waktunya, bisa dilihat dari pengaruhnya, bisa juga dilihat dari perencanaannya. Jadi perubahan sosial budaya itu nak, kalau dilihat dari waktunya ada dua. Ada yang namanya revolusi, ada yang namanya evolusi. Kalau revolusi ini perubahan yang cepat nak. Contohnya perubahan yang cepat itu seperti proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi semalam kita dijajah Belanda, hari ini kita sudah merdeka. Hari ini kita sudah membangun negara kita, itu termasuk revolusi. Nah, atau misalnya tentang tata cara pembuatan barang. Yang selama ini barang dikerjakan dengan menggunakan tangan, kemudian beralih menjadi menggunakan mesin, hasilnya juga maksimal banyak dan lain sebagainya. Itu juga termasuk revolusi, perubahan secara revolusi. Revolusi itu nak secara cepat. Ya, perubahan yang dilihat dari waktunya. Kalau revolusi itu nak perubahannya cepat. Kita proklamasi cepat. Semalam kita baru dijajah, hari ini kita sudah merdeka, membangun negara kita. Selama ini kita buat kain satu helai lama karena harus ditenun dulu. Tapi dengan adanya mesin-mesin canggih yang ditemukan pada zaman revolusi industri, maka cara membuat kain itu lebih cepat karena dibantu oleh mesin. Nah, perubahan-perubahan yang cepat itu namanya revolusi. Kebalikannya, kalau perubahannya lambat namanya evolusi. Evolusi itu perubahan yang lambat sekali. Nah, apalah contohnya? Contohnya dari sistem barter. Anak ibu tahu barter? Nah, sistem ekonomi, cara barter. Sekarang udah pakai online aja tuh bayar-bayarnya, ya kan? Nah, itu kan lama itu nak ya prosesnya. Atau yang paling jelas dalam hal alat peralatan manusia. Dulu peralatan manusia itu nak dari batu. Wah, sekarang bermacam-macam. Ada dari plastik, masih ada juga yang dari batu sedikit. Ada yang dari apa itu nak? Ada dari keramik, ada dari kayu dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dulu tidak, semua alat itu hanya dari batu. Kalau sekarang sudah beragam dan lebih memudahkan pekerjaan manusia. Nah, itulah yang dilihat dari waktunya. Sedangkan kalau lihat dari pengaruhnya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau besar pengaruhnya nak yang membawa pengaruh besar.
Proklamasi termasuk itu. Nah, proklamasi Indonesia termasuk pengaruhnya besar bagi bangsa Indonesia. Nah, atau misalnya begini, daerah perkampungan atau hutan belantara dibuka menjadi lahan pertanian, itu juga pengaruhnya besar. Atau desa dibuka menjadi industri, itu juga pengaruhnya besar. Ya, jadi yang bentuk perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar bila dia membawa dampak yang banyak bagi masyarakat. Sedangkan yang pengaruhnya kecil, dia dampaknya kecil. Contohnya merek-merek HP. Nah, HP sekarang banyak karena macam-macamnya. Nah, itu perubahan kecil, ya. Mereknya ya. Bukan penemuan HP-nya. Kalau penemuan HP-nya itu termasuk penemuan besar. Tapi kalau casingnya, bentuknya, kemudian merek-mereknya, atau juga bisa gaya-gaya rambut, ya kan? Ada yang model begini, model begitu. Itu namanya perubahannya kecil. Hanya dia dilakukan oleh sekelompok orang saja. Jadi itu nggak terlalu membawa pengaruh yang besar. Nah, jadi bentuk perubahan itu ada juga yang kecil. Misalnya seperti tadi, gaya busana, gaya rambut, ya. Nah, itu termasuk budaya yang kecil. Kemudian dari bentuknya lagi yang terakhir adalah ada perencanaannya, direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, kalau yang direncanakan, seperti misalnya membangun jalan tol, itu direncanakan, ya, biar memudahkan masyarakat dalam transportasi. Atau pembangunan sekolah, itu direncanakan, untuk memajukan pendidikan anak bangsa sehingga anak bangsa bisa menjadi lebih baik kehidupannya, lebih pintar. Nah, itu yang direncanakan. Tapi ada juga yang tak direncanakan. Yang tak direncanakan itu contohnya pembangunan yang tidak merata. Nah, pembangunan itu direncanakan, tapi karena tidak merata menyebabkan kecemburuan daerah-daerah yang belum ada pembangunan. Nah, muncullah konflik. Nah, itulah dia yang tidak direncanakan. Atau di sekolah, sekolah itu direncanakan, tapi ada yang tidak direncanakan di sekolah. Contohnya apa? Munculnya kelompok geng atau bully-bully di sekolah. Nggak boleh, itulah yang tidak direncanakan. Tapi itu ada di sekolah. Nah, jadi jangan begitu, ya. Oke, itu adalah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi dilihat dari waktunya, cepat dan lambat, revolusi cepat, evolusi lambat, kemudian pengaruhnya besar, pengaruhnya bagi masyarakat, kemudian kecil pengaruhnya bagi masyarakat, dan yang direncanakan atau yang dikehendaki oleh masyarakat dan pemerintah, dan juga ada yang tidak dikehendaki. Oke. Kemudian evolusi tadi boleh dikatakan adalah perubahan yang lambat. Ini salah satu contohnya, anak ibu lihat, ya, kehidupan pada masyarakat primitif yang masih menggunakan batu sebagai peralatan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sudah pakai, Bu Fitri nggak payah-payah itu buat bumbu untuk giling-giling, nggak. Sekarang udah pakai blender, pakai mesin. Nah, jadi ini prosesnya lama, prosesnya ini jutaan tahun. Itulah yang disebut dengan evolusi, perubahan yang lambat. Nah, sedangkan yang cepat namanya revolusi. Nah, kemudian yang pengaruhnya besar tadi, seperti ini, berubahnya fungsi lahan dari pertanian ke industri. Coba lihat. Dari pertanian, kemudian dia berubah menjadi industri. Jadi pertaniannya nggak ada lagi. Tanah-tanahnya sudah berubah jadi industri. Ini terjadi khususnya di Eropa. Di Eropa itu tanah-tanah pertaniannya beralih fungsi menjadi industri. Di negara kita juga mulai seperti itu. Ya, tanah-tanah pertanian ini sekarang mulai beralih fungsi. Ada yang menjadi perkebunan, ada yang menjadi pemukiman. Jadi lahan-lahan pertanian seperti yang kita lihat di gambar ini sudah berkurang, ya. Kemudian yang tidak direncanakan ini salah satu contohnya. Seperti daerah yang memiliki sumber daya alam tetapi tidak dikelola sebagaimana mestinya, membuat alam jadi rusak. Nah, inilah dia. Ada suatu daerah ditemukan banyak kandungan emas atau barang tambang yang lain, tapi tidak dikelola oleh pemerintah dan masyarakat, maka masyarakat sembarangan sehingga rusak. Ini tidak dikehendaki. Sumber daya alamnya itu adalah yang berguna bagi kita. Kalau diolah, itulah dikehendaki. Tapi karena hasilnya seperti ini, nah inilah termasuk yang tidak dikehendaki. Alam bisa menjadi rusak, bisa longsor, banjir, dan lain sebagainya. Jadi alam rusak gara-gara pengelolaan yang tidak baik. Nah, kemudian ada faktor yang mendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama katanya bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi penduduk yang bertambah dan berkurang itu bisa menjadi faktor pendorong. Nah, kemudian ada penemuan baru, ada konflik, perubahan lingkungan alam, peperangan, atau pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, yang anak ibu baca ini adalah faktor yang mendorong perubahan sosial. Nah, seperti misalnya bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, penduduk yang tinggal di kota itu bertambah. Nah, apa yang menjadi dampak perubahan sosial budayanya? Pemerintah harus
menyediakan lahan-lahan atau bangunan-bangunan sebagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat di kota. Coba anak ibu lihat nih, ada hotel. Hotel dibangun di kota nak, karena masyarakat di kota butuh. Kemudian ruang terbuka hijau. Jadi kalau nggak ada ruang terbuka hijau, nggak ada taman, masyarakatnya mau rekreasinya kemana gitu. Jadi harus dibuat di samping memenuhi kebutuhan rohani masyarakatnya, juga membersihkan udara di kota. Ini harus disediakan di kota karena di kota penduduknya bertambah banyak. Fasilitas seperti ini nak nggak ditemukan di desa. Di desa tidak ada hotel yang megah seperti ini atau taman-taman khusus disediakan seperti ini. Tidak ada karena masyarakatnya mungkin hanya masyarakat di desa itu saja. Tapi kalau di kota kan tidak. Makanya dikatakan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk itu mempengaruhi perubahan. Maka perubahan alam nah. Ya, lingkungan yang terganggu akibat kabut asap mempengaruhi aktivitas warganya. Coba anak ibu lihat ini. Perubahan alam bisa membuat perubahan sosial budaya. Kabut asap, ini bisa terjadi kecelakaan lalu lintas, sakit pernapasan, bahkan ada yang meninggal dunia gara-gara kabut asap ini. Nah, jadi kabut asap ini juga membawa pengaruh perubahan sosial budaya. Nah, kemudian ada faktor yang menghambat. Ya, faktor yang menghambatnya adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Nah, ini susah ini perubahan sosial budayanya. Perkembangan iptek yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru, atau adat istiadat atau kebiasaan. Ini merupakan salah satu beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Nah, baik anak ibu, daerah yang terpencil dan terisolir dari masyarakat yang lain akan sulit untuk mendapat akses pendidikan. Nah, seperti kita lihat ini, jalan raya yang baru terbentuk ini. Ini jalan raya ini menyulitkan transportasi masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga mereka sulit untuk berbaur dengan dunia luar. Nah, ini jalan raya kalau hujan, wah tentu akan membentuk kubuangan, becek, dan lain sebagainya. Kemudian yang di samping anak ibu lihat ada sulitnya transportasi. Nah, coba lihat teman-teman kita yang sekolah di sana, jembatan yang seadanya. Ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses pendidikan. Nah, jadi bersyukurlah kita nak. Sekolah kita itu mudah, kita diantar orang tua kita tidak kesulitan. Nah, dengan begitu nak, dengan adanya kelebihan kita itu dari saudara-saudara kita seperti yang digambar ini, tetaplah kita semangat dalam belajar ya nak ya. Tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran, jangan malas-malas, jangan rebah-rebahan aja. Oke anakku? Nah, inilah nak yang termasuk perubahan sosial budaya yang ibu maksudkan tadi di awal. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang sudah kita sampaikan di awal tadi dapat anak ibu pahami, dapat anak ibu mengerti, sehingga apa yang menjadi tujuan itu akan tercapai. Demikian saja anak ibu yang dapat ibu sampaikan dari materi perubahan sosial budaya kali ini. Nanti kita akan bertemu kembali di materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.